Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Fajar Juliansyah, guru BK-mu dari SMKN 1 Pacet. Dan kali ini kita akan melaksanakan layanan bimbingan tentang penerimaan diri dan pengembangannya untuk kelas 11. Nah, pada kegiatan kali ini kita akan memiliki tujuan, yaitu tujuan layanan bimbingan kita di kelas 11 ini adalah agar kamu semua mengenali, menyadari, menerima, dan tentu saja meningkatkan kekuatan kamu, kelemahan kamu, peluang, dan juga tantangan masing-masing atau tantangan kamu untuk menggapai ambisi yang sangat kamu inginkan. Nah, tujuan ini merupakan tujuan umum, sehingga nantinya di setiap pertemuan akan dibagi-bagi kembali tujuan-tujuan secara khusus. Nah, untuk secara garis besar kita akan mendalami terlebih dahulu apa yang perlu kita kenali, apa yang perlu kita kesadari, apa yang perlu kita terima, dan apa yang perlu kita tingkatkan, dan bagaimana kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan yang berpengaruh terhadap ambisi kamu semua. Baik, untuk meringkasnya, saya sudah membuat akronim AKU yang tadi sudah saya sebutkan sebelumnya. AKU ini terdiri atas ambisi, kenyataan, dan juga usaha-usaha apa saja yang perlu kita lakukan untuk menggapai ambisi kamu. Baik. Nah, untuk pertemuan kita kali ini kita akan membahas terlebih dahulu AKU itu apa dan bagaimana AKU ini dapat kita raih atau misalkan dapat kita sukseskan, dapat kita miliki. Yang pertama, ambisi terlebih dahulu. Ambisi, kita tentunya punya keinginan. Ada keinginan yang benar-benar difikirkan setiap hari sehingga kita sampai terbebani gitu ya. Dan juga ada yang ingin kita coba untuk dapatkan. Nah, ambisi ini adalah segala sesuatu yang kita harapkan dan upayakan terjadi. Agar ambisi terwujud, maka perlu strategi SMART. Nah, apa saja SMART itu? Yang pertama adalah spesifik. Nah, ambisi itu harus spesifik. Maksudnya bagaimana? Ambisi itu harus dibuat lebih jelas dan spesifik. Misalkan jika kita atau kamu semuanya pengen jadi pengusaha, maka harus spesifik. Pengusahanya pengusaha apa? Di bidang apa dan bagian apa? Misalkan pengusahanya di bidang kuliner. Kulinernya apa misalkannya? Restoran atau rumah makan gitu. Nah, kemudian atau di bagian produk. Nah, produknya apa? Kita harus spesifik. Kemudian juga kita harus juga tahu bagiannya apa, misalkan produsennya atau distributornya. Nah, maka dari itu kita harus jeli. Tidak semua pengusaha itu bisa membuat produk. Tidak semua pengusaha itu memasarkan. Nah, kita mau jadi bagian yang mana? Maka dari itu kita harus spesifik. Yang kedua, itu measurable atau dapat terukur. Nah, cobalah untuk memiliki tujuan yang terukur, yang mana kamu bisa memantau dan juga melacak setiap kemajuan yang kamu raih. Artinya apa? Ambisi itu perlu kamu potong-potong, perlu kamu pisahkan langkah-langkahnya, tangga step-stepnya, sehingga ketika kamu dapat meraih satu anak tangga, berarti kamu sudah sukses dalam anak tangga tersebut. Nah, harus gitu, harus bisa terukur. Harus kita bagi-bagi sehingga kita tahu ambisi kamu sudah tercapai sampai mana. Seperti itu. Yang ketiga, ambisi itu harus achievable, harus realistis dan bisa dicapai. Tujuan ataupun target yang realistis adalah saat kamu tahu bagaimana cara tujuan ataupun target kamu itu bisa diwujudkan dengan mengandalkan kemampuan kamu, sumber daya, dan juga peluang yang ada. Maksudnya gimana? Achievable itu intinya sih bisa diraih. Nah, ambisi perlu achievable. Kalau tidak bisa achievable, itu mungkin bukan ambisi, tapi itu lebih ke mimpi. Nah, jadikan ambisi kamu achievable. Kalau belum achievable gimana? Cari yang achievable. Selanjutnya, relevan atau penting dan juga sudah sesuai dengan nilai. Relevan itu sesuai dengan diri kamu sendiri. Misalkan
kamu ingin jadi TNI misalkan ya, misalkan kamu ingin jadi TNI, tapi kamu takut banyak hal, itu mungkin saja tidak relevan. Atau misalkan gini, kamu ingin jadi dokter, tapi kamu tidak suka melihat darah misalkan, wah itu tidak relevan. Maka dari itu ambisi itu harus relevan. Cobalah untuk memastikan bahwa tujuan yang ingin kamu capai adalah tujuan yang penting dan juga sudah sesuai dengan yang kamu punya, nilai yang kamu punya, juga tentu saja rencana jangka panjang kamu. Kemudian yang terakhir adalah timely, artinya ambisi itu agar bisa dicapai, kamu harus fokus dalam mencapai tujuan kamu, maka kamu harus menentukan tenggat atau tanggal atau waktu target kapan tujuan kamu tercapai. Misalkan ingin jadi pengusaha, tadi miserable dulu, langkah pertamanya apa, itu diwujudkannya kapan. Nah itulah ambisi yang smart. Jadi ambisi itu perlu spesifik, measurable, achievable, relevan, dan timely. Selanjutnya, setiap ambisi yang spesifik, measurable, achievable, relevan, dan timely ini pasti memerlukan prasyarat yang perlu ada. Maksudnya seperti ini. Syarat menjadi misalkan syarat menjadi pramugari itu adalah tingginya harus sekian. Maka itulah yang menjadi prasyarat, dan kita ketika kita sudah mengetahui itu, kita tinggal cerminkan ke diri sendiri. Kita melihat K, yaitu kenyataan. Nah ini prasyarat tadi harus dilihat atau harus kita relevankan dengan kenyataan yang kita punya. Apa saja kenyataan itu? Pertama, kenyataan merupakan segala sesuatu yang nyata pada diri kita berupa kekuatan dan kelemahan, dan nyata pada lingkungan kita berupa peluang dan tantangan yang berpengaruh pada pencapaian ambisi kita. Nah, karena ada yang dalam diri kita dan di luar diri kita, maka kita akan bahas dulu yang ada di dalam diri kita berupa kekuatan dan kelemahan. Kekuatan merupakan segala sesuatu yang ada di diri kita yang berdampak positif terhadap pencapaian ambisi apapun itu, yang ketika ada di diri kita dan berdampak positif terhadap pencapaian ambisi, maka itu disebut dengan kekuatan. Sebaliknya, ketika kita ngobrolin kelemahan, merupakan segala sesuatu yang ada di diri kita yang berdampak negatif atau bisa menghambat terhadap pencapaian ambisi. Itu yang ada di diri kita, kenyataan yang ada di diri kita. Nah, selanjutnya, kenyataan yang ada di luar diri kita berupa peluang dan tantangan. Peluang merupakan segala sesuatu yang ada di lingkungan kita yang berdampak positif terhadap pencapaian ambisi. Sedangkan tantangan merupakan segala sesuatu yang ada di lingkungan kita yang berdampak negatif terhadap pencapaian ambisi. Nah, kita bahas satu persatu. Pertama, kekuatan. Kekuatan, misalkan cita-cita kita ingin jadi pramugari, misalkan pramugara atau pramugari. Tinggi kita misalkan 170 dan itu lolos untuk jadi pramugari, maka itulah kekuatan kita. Tapi di sisi lain, kalau tinggi kita hanya 150 dan itu tidak cocok dengan prasyarat dari pramugari, maka itu merupakan kelemahan kita. Kemudian peluang, misalkan jika kita orang tua kita mengizinkan, misalkan ya ini kan peluang itu merupakan segala sesuatu yang ada di lingkungan kita. Misalkan lingkungan kita itu adalah orang tua. Misalkan orang tua kita mengizinkan kita dan mau membiayai kita, berarti itu peluang. Atau misalkan saudara kita ada yang bekerja di maskapai penerbangan dan memberikan informasi-informasi tentang cara masuk ke pramugari, itu peluang. Sebaliknya, tantangan merupakan segala sesuatu yang ada di lingkungan kita yang berdampak negatif terhadap pencapaian ambisi. Misalkan orang tua kita tidak menyetujui, itu merupakan tantangan. Nah, tantangan, peluang, kekuatan, dan kelemahan ini perlu diolah, perlu kita ketahui, perlu kita kenal, perlu kita sadari, perlu kita terima, dan perlu kita tingkatkan untuk mencapai yang namanya ambisi. Nah, maka dari itu di pertemuan-pertemuan selanjutnya kita akan bahas tentang diri kita itu siapa, kekuatan kita apa, kelemahan kita apa, peluang kita apa, tantangan kita apa, kepribadian yang mendukung itu apa, kepribadian yang tidak mendukung itu apa.
maka kita akan bahas di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Nah, itu tentang kenyataan. Nah, ketika kita mengetahui tentang kenyataan, maka ada perlunya usaha. Usaha merupakan segala upaya atau apa yang kita lakukan pada kenyataan, pada yang tadi kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan dalam rangka mencapai ambisi kita. Misalkan kita kenali dan lain sebagainya, kita tingkatkan, itu adalah upaya. Nah, apa saja upayanya? Pertama, mengenali. Kita harus segera mengenali kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan untuk mencapai ambisi. Kita harus kenali itu. Kita juga harus menyadari. Menyadari itu merupakan segala upaya atau sadar atas kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan untuk mencapai ambisi. Kalau tidak dengan kekuatan kita, misalkan, wah saya itu 170 tapi nggak bisa, saya nggak tahu kalau itu bisa masuk pramugari misalkan, ya itu merupakan problema juga. Maka itu kita harus menyadari. Ketiga, kita harus menerima. Nah, kalau misalkan kita punya kekurangan atau tantangan yang kita tidak bisa hadapi, ya kita harus rela mengganti atau merubah ambisi atau merubah step by stepnya gitu. Yang terakhir, meningkatkan. Kalau misalnya kita kita coba untuk memanfaatkan, mengasah kekuatan, mengurangi atau kompensasi atau komplementer kelemahan, memanfaatkan peluang dan berdamai dengan tantangan untuk mencapai ambisi, itu adalah upaya kita dalam meningkatkan. Nah, demikian tentang aku. Di pertemuan-pertemuan selanjutnya kita akan lebih bahas mendalam lagi dan lebih individual lagi. Kita akan cari tahu apa ambisi kamu, apakah sudah smart, apa kenyataan kamu, apakah kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan kamu mendukung pada ambisi atau sebaliknya. Kemudian bagaimana kita coba breakdown usaha-usaha apa saja yang bisa kita lakukan agar kamu bisa menggapai ambisi kamu. Demikian pertemuan kita kali ini. Yuk cari tahu lebih banyak tentang dirimu bersama Guru BK. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.